Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, beberapa di antara kita ada yang sedikit menyepelekan tentang kekuatan bersolawat, tetapi ada pula yang berlebihan dalam bersolawat. Kita mengetahui bahwa solawat Nabi itu dekat dengan mahabbah atau cinta kepada baginda Rasulullah. Kecintaan kita kepada baginda Rasulullah tentu itu sangat baik. Tetapi ada yang salah dalam mengartikan, ada pula yang berlebihan dalam memaknai. Karena memang bahasa mahabbah itu bahasa yang tidak bisa dihukumi dalam kaidah fikih. Misalnya, kalau kita mencintai seseorang, kita berkata, wajahmu indah bagaikan rembulan. Bagaikan rembulan, memangnya wajahnya bulat? Atau kita berkata bahwa tidak bertemu sehari seperti setahun, iyakah? Atau kita berkata tidak bisa hidup tanpamu, benarkah begitu? Bukankah itu dalam kaidah fikih? Itu sangat berbahaya. Bohong iya, dusta iya, berlebihan iya, mengada-ada juga iya. Itu kalau dihukumi dosa semua itu jatuhnya. Tetapi ini bahasa mahabbah, bahasa yang tidak bisa dihukumi dalam kaidah fikih. Ya harus dimaklumi bahasa mahabbah itu memang begitu. Sehingga ada orang yang bersolawat dengan rasa cintanya sampai-sampai dia bisa keluar dari fitrahnya sebagai manusia yang berakal, saking cintanya. Tentu dalam riyadhah kita ini kami mengajarkan yang biasa saja, jangan berlebihan. Bagi Bapak dan Ibu yang mencintai Rasulullah dengan berlebihan, kami mencoba untuk membuat pengontrol ya. Kontrolnya begini. Jika engkau benar-benar mencintai Rasulullah, maka ikutilah apa yang Rasulullah perintahkan dan jauhilah apa yang Rasulullah larang. Maka itu jika benar-benar kita mencintai baginda Rasulullah, perhatikan dan ikuti jalannya. Jangan hanya mengharapkan syafaatnya, sedangkan engkau sangat merepotkannya. Engkau enggan sholat, engkau enggan berzikir, engkau enggan berbuat baik, engkau hanya mengandalkan syafaatnya Rasulullah. Benarkah itu cinta? Bukankah cinta itu rela berkorban? Bukan malah mengorbankan yang dicintainya? Jangan kau merepotkan baginda Rasulullah. Jadilah manusia yang di padang mahsyar nanti, di akhirat nanti, memudahkan tugasnya Rasulullah. Kita bantu Rasulullah. Berbuatlah yang baik, beramallah yang soleh, tertiblah, ikuti semua tuntunan Rasulullah, sehingga Bapak dan Ibu mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah tanpa merepotkan beliau. Kita berkorban dengan cara menjalankan semua yang beliau perintahkan dan juga yang beliau larang, karena apapun yang beliau perintahkan dan beliau larang sejalan dengan perintah dan larangannya Allah. Tapi juga kami berharap untuk tidak mengabaikan atau mengecilkan sholawat. Karena ada beberapa orang juga terlalu ekstrim menganggap sholawat itu malah ke arah yang tidak dibenarkan. Padahal itu adalah amalan yang baik. Kami harus menyampaikan beberapa ilmu
bahwa ada satu pengetahuan di mana Nabi Adam alaihissalam sewaktu turun ke bumi, beliau diturunkan dalam keadaan terpisah dengan Ibu Hawa. Kemudian beliau berdoa berkali-kali untuk minta dipertemukan dengan Ibu Hawa. Allah tidak memperkenankannya. Namun ketika Nabi Adam menyebut nama Rasulullah, tiba-tiba Allah memperkenankannya dan bertemulah Nabi Adam dan Ibu Hawa di Jabal Rahmah yang kita kenal hari ini dengan sebutan Jabal Rahmah. Ini menandakan bahwa Allah ternyata mengabulkan doa kita dengan berwasilah atau menyebut dengan yang Allah cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka wajar jika kita dalam berdoa, para alim ulama kita menuntun kita untuk membaca sholawat sebelum berdoa dan mengakhiri juga dengan sholawat dalam berdoa, dengan harapan sholawat yang kita baca di awal dan di akhir doa itu Allah menjadikan doanya dikabulkan, sebagaimana Nabi Adam juga dikabulkan oleh Allah karena menyebut nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sholawat ini tidak bisa Anda abaikan begitu saja. Bersolawatlah yang banyak, karena itu bisa menjadi penyebab doa Anda dikabulkan. Mungkin kita terlalu banyak dosa sehingga doa kita terhalang. Tetapi baginda Rasulullah, dia adalah kekasih Allah. Sebut namanya, akui kita pengikutnya, sehingga mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Sebagaimana Nabi Adam dikabulkan doanya oleh Allah. Akan lebih hebat lagi kalau kemudian ada kebaikan yang berbeda ketika misalnya adalah ada umat-umat Rasulullah yang Rasulullah cintai, mereka terlilit hutang, mereka terjerat hutang, kemudian tiba-tiba kita bantu, kemudian kita jaga mereka, kita sayangi mereka dengan sesuai yang kita mampu. Bagi yang mampu mendampingi dengan ilmu, dampingilah. Bagi yang hanya mampu menarik merekomendasi ke dalam grup ini, rekomendasikanlah, tarik mereka dan cintailah umatnya Rasulullah. Maka dengan itu Rasulullah pun akan mencintai kita. Rasulullah dulu sewaktu meninggal yang diucapkan adalah ummati ummati. Padahal Rasulullah mensyariatkan kalau kita mati yang kita sebut terakhir adalah Allah. Tapi beliau sendiri ketika meninggal justru yang disebut adalah ummati. Itu adalah bentuk kasih sayangnya baginda Rasulullah kepada kita semuanya. Maka bayangkan jika kita menyayangi umat-umat Rasulullah di luar sana. Mereka yang kerja di bank kita sayangi, mereka yang mungkin dalam jalan yang salah kita sayangi, semuanya kita sayangi dan kita bantu. Maka betapa berterima kasih dan cintanya Rasulullah kepada kita. Kalau Rasulullah cinta kepada kita, maka Allah pun akan mencintai kita. Maka itu bisa menjadi alasan Allah menolong kita sehingga lunas hutang-hutangnya. Maka bantulah sesama dengan kasih sayang, bantulah umat Rasulullah, dan bersolawatlah kepada baginda Rasulullah biqauli Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Terakhir, solawat sebaiknya tidak hanya kepada baginda Rasulullah, tapi juga kepada keluarga beliau, juga kepada para sahabat beliau, juga kepada pengikut-pengikut beliau sampai hari kiamat. Maka sholawatlah kepada semuanya, karena Rasulullah enggan dibacakan sholawat sendirian. Dia ingin kita bersolawat kepada seluruhnya, kepada beliau, keluarga, kepada para sahabat, dan kepada seluruh pengikut-pengikut beliau.
Maka kalimat sholawat yang kami rekomendasikan adalah setidaknya bacalah dengan lengkap Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad, juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat seluruhnya, dan kepada seluruh pengikut beliau sampai hari kiamat. Itu terjemahnya. Ada yang pakai kata Sayyidina, bagus. Ada yang tanpa Sayyidina diganti dengan Nabiyina, bagus. Ada yang tanpa kata Nabiyina dan Sayyidina langsung menyebut namanya juga tidak apa-apa. Memang kita orang Jawa, Pak, kalau menyebut nama Rasulullah tanpa ada embel-embel Nabi atau Sayyid, itu rasanya memang hambar. Saya menyebut atau memanggil jenengan saja, ada paknya, ada masnya, ada mbak, ada ibu gitu ya. Masuk sama Rasulullah langsung nyebut nama, rasanya itu lidah kita orang Jawa itu aneh rasanya. Sehingga kalau kita tambahi dengan Sayyidina atau Nabiyina, itu sah-sah saja dan tidak ada masalah. Bahkan itu malah menunjukkan rasa hormat kita kepada baginda Rasulullah. Hari ini kami berpesan, bersolawatlah yang baik, bersolawatlah yang jangan berlebihan, karena baginda Rasulullah adalah kekasih Allah, dan jangan kita merepotkan beliau, justru bantulah beliau. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, mudah-mudahan memberikan manfaat. Allahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Rasulullah. Hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.